Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah seseorang yang meninggalkan kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu atau dia mengqodoknya dengan alasan karena dia sedang dalam keadaan bekerja. Mengingat pada saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan jam kerja melebihi daripada umumnya, sehingga sebagian para pekerja itu sampai melewatkan jam untuk melaksanakan ibadah sholat. Satu contoh, pada saat ini sudah banyak pabrik yang kemudian menerapkan jam kerja dari pagi jam 7 katakanlah sampai sore jam 4. Kemudian ada istilahnya itu lembur atau bagaimana sampai bertambah 2 atau 3 jam demikian, sehingga dia baru pulang antara jam 7 atau jam 8. Sementara dia adalah seorang muslim, dia punya kewajiban untuk menjalankan sholat asar, punya kewajiban untuk menjalankan sholat maghrib, dan seterusnya. Itu bagaimanakah hukumnya? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah hukum seseorang yang mengakhirkan sholat dengan alasan karena dia dalam keadaan masih sedang melakukan pekerjaan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah hukumnya bekerja pada perusahaan yang demikian, yang seperti itu? Ya. Di dalam keterangan beberapa kitab dijelaskan bahwa yang pertama adalah di dalam kitab Al-Majmu' juz yang ketiga Shahifah 242 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna law hadara as-shalah al-maktubah wa hum sa'iruna wa khafa law nazala liyashiliha 'ala al-ardi ila al-qiblah inqita'an an rifqatin aw khafa 'ala nafsi aw mali lam yajuz tarkus shalat wa ikhrajuha an waqtiha bal yu'alliha 'ala ad-dabati muharramatil waqti. Tajibu al-i'yadah li'annahu udhrun nadirun. Hakadha dzikrul mas'alah jama'atun minhum sahibut tadhhib war-rafi'i. Wa qala al-qadhi Husain yusalli 'ala ad-dabba kama dzakarnahu qala wujubul i'adah yahtamilu wajhaini ihdahuma la yajibu kasyiddatil khauf. Baik. Pertanyaan yang pertama, bahwa apakah hukumnya mengakhirkan sholat dengan alasan karena dia sedang berada pada posisi bekerja, itu tidak diperbolehkan. Dalam arti tetap harus melaksanakan sholat pada waktunya. As-sholat fi waktiha. Namun apabila dikhawatirkan akan merusaknya harta, semisal dia akan di PHK, dan ketika dia sudah di PHK dia tidak mungkin untuk mencari pekerjaan lagi, maka itu hukumnya khilaf. Maka itu terbagi menjadi 2 hukumnya. Hukum yang pertama, menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan diperbolehkan mengakhirkan sholat keluar dari waktunya. Dengan kata lain, dia melakukan qadha. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua, menurut Qadhi Husain, beliau mengatakan bahwa tetap tidak diperbolehkan untuk untuk
meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, apakah hukumnya ketika seseorang itu bekerja pada perusahaan tersebut? Artinya perusahaan yang memang menerapkan jam waktu kerja itu sampai menyebabkan seseorang itu meninggalkan sholat. Itu bagaimana hukumnya bekerja pada perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut? Maka jawabannya itu adalah tidak diperbolehkan dengan alasan ia mengetahui bahwa dengan masuk pada perusahaan tersebut akan bisa meninggalkan sholat. Hal ini karena disamakan pada orang sebelum tidur. Dia mau tidur, kemudian dia tahu bahwa ketika dia tidur, maka dia akan terbangun. Ketika bangunnya itu dia bisa sampai meninggalkan waktu sholat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Satu contoh, dia terbangun, dia tidur dari jam 4 sore atau jam 4 ya setelah asar begitu. Dia belum melaksanakan sholat asar, kemudian dia tidur. Kemudian ketika dia tidur jam 4 itu, maka tidak mungkin jam 6 dia bangun, jam 7 dia bangun, seumpama. Maka tidak diperbolehkan kemudian dia tidur, harus melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Begitu juga dengan sholat subuh umpamanya. Dia ketika jam 4 belum tidur dari sore, maka seandainya subuhnya itu jam 4 lebih seperempat, 15 menit kemudian masuk waktu subuh, maka ketika jam 4 dia tidak diperbolehkan tidur. Karena ya besar kemungkinan maka dia akan terbangunnya nanti pagi. Jam 7 bisa jam 8 atau dan seterusnya. Itu. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada ibarat yang saya bacakan tidak pas dari segi muradnya, dari segi dari segi nahwu sorofnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.